Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diakui atau tidak, percaya atau tidak, faktanya baru seminggu ditinggalkan Pak Prabowo keluar negeri, pamor Mas Gibran langsung melesat seperti roket alias meroket. Aduh, bagi barisan sakit hati tentunya hanya satu saja, mereka menyanggahnya. Itu hanyalah sekedar upaya populis. Mbok ndelok jidokmu dewe. Tiap hari itu kita sesungguhnya bergelut dengan yang namanya pencitraan. Kamu beli HP baru, beli motor baru, beli mobil baru, apakah bukan bagian dari pencitraan? Wong HP yang lama masih bisa digunakan, motor mobil yang lama juga masih layak pakai. Ngapain kamu itu tiap hari berlomba-lomba mencari cicilan sing murah mana agar punya HP baru, mobil baru, motor baru? Itu masih urusan duniawi. Bahkan yang harusnya itu urusan pribadi kita dengan Tuhan pun juga masih ada kaitannya dengan pencitraan. Setidak-tidaknya untuk diri sendiri, kalau bukan untuk orang lain. Lihat saja, banyakkan mana orang yang pergi sholat Jumat dan hari raya daripada yang pergi ke masjid hanya untuk sholat 5 waktu. Pasti unsurnya pencitraan, ingin dilihat sebagai orang Islam yang taat. Padahal mana yang lebih penting? Kan jelas lebih penting sholat 5 waktu. Saya saja harus datang tahlilan kok. Ya supaya kelihatan saya itu orang Islam. Itu lucu tapi ya fakta gitu loh. Jadi nggak perlu Anda berdebat ini pencitraan atau bukan, karena hasil akhirnya itu yang perlu kita lihat. Apakah Anda tahan untuk tiap hari pakai mobil baru itu, mau menyediakan duit, punya duit untuk tiap hari mengisi bensin mobil baru yang sudah paling Anda pilih itu paling irit, ternyata juga seminggu sekali baru keluar. Nggak mampu untuk dipakai tiap hari. Itu kalau kenyataannya seperti itu. Yang bisa membuktikan ya Anda sendiri, dan orang lain nanti yang akan menilai apakah itu pencitraan atau memang benar-benar pencapaian dari Anda. Dan ini Mas Gibran juga kita lihat nanti apakah memang benar pencitraan, apakah memang benar ini kerja nyata. Lawang saya aja pencitraan, nggak merokok. Demi apa? Demi subscriber, demi pemirsa, dan yang lebih penting ya demi agar ramah dengan iklan, bisa dipasang iklan macam-macam. Kalau saya merokok nanti iklannya hilang. Tetap saja saya perlu pencitraan. Nah ini kan hujan, saya mau pencitraan apa lagi? Memang saya itu namanya aja podcast Open the Door ya, biar terdengar bahwa memang saya ada di luar ruangan. Bukan di studio kayak Deddy Corbuzier. Sepanjang video ini saya juga merokok, makanya nanti dipotong-potong waktu saya menghisap rokok. Jadi apa yang dilakukan Mas Gibran ini tentunya bagi lawan politik maupun kawan politik sangat mengkhawatirkan. Meskipun kalau kita bicara politik, ya belum bisa kita sampaikan bahwa Mas Gibran punya lawan politik maupun kawan politik, karena di dalam negara demokrasi multipartai ini Mas Gibran belum mempunyai kekuatan politik. Karena apa? Karena belum menjadi anggota partai politik yang bisa mengakomodir suara itu hanya partai politik. Anda teriak-teriak di luar ya nggak bisa, kecuali ribuan sampai menggeruduk gedung DPR satu Indonesia gitu, baru suara Anda bisa mengubah peraturan. Itu perubahan paksa yang tidak sesuai dengan demokrasi. Artinya Anda melakukan yang namanya demokrasi jalanan. Kalau demokrasi yang lembaga ya tetap saja mau tidak mau Anda harus masuk atau mempunyai partai. Itu yang diakui atau diterima oleh yang namanya sistem demokrasi. Jadi apapun yang dilakukan Mas Gibran kemarin itu bukan hal luar biasa sebenarnya. Karena apa?
pihak yang membenci pasti bilang itu mengada-ngada. Enggak mungkin. Pastinya Mas Gibran itu melakukan sesuatu, segalanya sudah direncanakan, sudah sepengetahuan Pak Presiden gitu loh. Tinggal improvisasi saat melaksanakan, itu yang akan menunjukkan kelasnya. Kayaknya satu pertanyaan yang haram dilontarkan oleh siapapun saat ini adalah, apakah Mas Gibran itu di tahun 2029 tidak akan berhadapan atau memajukan dirinya untuk menghadapi Pak Prabowo? Itu kan pertanyaan yang ditakutkan, atau pertanyaan yang tentu saja sangat takut untuk dikeluarkan oleh siapapun, apalagi di dalam koalisi. Kalau saya sebagai orang luar, apalagi dukun politik, ya saya tanyakan. Pastinya itu adalah ancaman bagi Pak Prabowo. Saya tidak tahu komitmen apa yang ada antara Mas Gibran dan Pak Prabowo, tetapi kaidah di dalam politik kan sudah jelas, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan memperoleh kekuasaan. Banyak bukti bahwa komitmen perjanjian antar partai itu hilang di tengah jalan. Karena apa? Ya tidak ada sanksinya, karena sanksinya hanya masalah integritas. Seperti perjanjian batu tulis atau apapun itu bisa berubah di tengah jalan. Bagi saya hal yang wajar, tidak perlu diperdebatkan, karena ini kan bukan perjanjian perkawinan. Wong perkawinan aja boleh digugat cerai, apalagi hanya perjanjian politik yang suatu saat bisa saja batal ya demi kepentingan politik. Kecuali perjanjian bisnis ada sanksinya. Kalau perjanjian atau komitmen politik, ya tinggal menunggu waktu saja. Bagi saya bukan hal yang mustahil bila Mas Gibran nanti maju, tapi saya rasa memang dia akan berkomitmen untuk sampai Pak Prabowo menyelesaikan masa jabatan maksimal dari presiden, yaitu 2 kali 5 tahun. Tetapi bisa jadi di tahun 2029 muncul ancaman. Kalau saya kan punya jago sendiri sebenarnya. Siapa lagi ya, namanya orang Jawa itu, ini subjektif sekali ya, bukan patokan, tapi orang Jawa itu melihat dari dedek, jadi dari bentuk badan. Ini kan bukan bagus ya kriteria seperti ini. Tapi ya saya sendiri aja punya badan kecil ini nggak mau jadi pemimpin. Malu-maluin kalah sama pengawalnya. Ya itu bukan aturan, tapi orang Jawa itu melihatnya tetap aja dedek, bobot, bibit, bebet, dan juga dedek. Kalau saya melihatnya ya secara pribadi, saya tuh ya pinginnya Mas AHY itu. Ya kita nggak pernah tahu, siapa tahu Mas AHY di 2009 maju, sekedar tes ombak juga bisa. Nah kalau itu dilakukan, ya tentu saja itu ancaman bagi Gibran. Pastinya Mas Gibran gak ingin melanjutkan karir sebagai RI 1. Normal saja, namanya manusia. Dan saya juga akan mendukung. Tetapi yang lebih penting bukan dedek tadi, tetapi apakah dalam prakteknya bisa memimpin. Itu saja poin dari seorang pemimpin. Bukan jago pidato, bukan jago bermain kata-kata. Karena kita sudah terbiasa melihat, ya biasanya pemimpin seperti itu. Hitler, Bung Karno berapi-api berpidato, menguasai panggung. Tetapi apa gunanya bila tidak bisa menguasai atau mengatur pemerintahan? Itu poin pentingnya. Dari pastinya apa yang dilakukan Mas Gibran itu ya pasti masih dalam batas-batas sebagai seorang wakil presiden. Pastinya sepengetahuan dari Pak Prabowo. Tidak ada yang dilakukan melebihi kapasitasnya, tidak melakukan kebijakan politik, tidak mengeluarkan kebijakan politik. Jadi apa yang dilakukan kemarin normal saja. Tetapi diakui atau tidak, pamor Mas Gibran melesat, meroket. Ya karena apa? Karena yang dilakukannya itu meskipun hanyalah sebatas yang diperintahkan Pak Presiden atau hal yang normatif, tetapi disitulah letak kapasitas seorang pemimpin, yaitu melakukan improvisasi saat mengeksekusinya. Itu yang penting. Tidak perlu memberikan sambutan di acara MTQ, Korpri, ya itu pasti udah disiapkan atau
pasti udah direncanakan juga oleh Mas Gibran ya. Yang pembenci bilang itu mungkin nggak siap pidato atau nggak punya kerpekan. Namanya anak muda ya seperti ini yang saya suka, namanya anak muda tidak pakem pada satu patokan atau aturan formal gitu. Tetapi yang jelas partai-partai hari ini mulai berpikir bagaimana kalau bisa ya menggait Mas Gibran untuk masuk menjadi ketua partainya. Atau yang paling tepat ya Mas Gibran nanti bikin partai sendiri. Itu langkah konkret, langkah yang secara sistem demokrasi paling bisa mengakomodasi kepentingannya ke depan. Tapi kita lihat saja nanti. Yang jelas pada hari Jumat Mas Gibran telah mengantarkan Pak Prabowo ke bandara karena Pak Prabowo mau melakukan lawatan ke luar negeri. Itu bentuk penghormatan seorang junior pada senior, normal saja. Dan hari Minggu Mas Gibran memimpin upacara Hari Pahlawan sekaligus melakukan tabur bunga. Dan kelihatan orang nanti bagaimana improvisasinya saat di lapangan. Hari Senin, Mas Gibran meluncurkan program Lapor Mas Wapres. Sesuatu yang bukan luar biasa. Tetapi poin pentingnya adalah Mas Gibran menunjukkan pada masyarakat bahwa Istana Wakil Presiden itu terbuka untuk siapa saja. Itu poin penting yang ingin saya garis bawahi. Masalah keluhan-keluhan yang sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat bawah. Tapi ini poin pentingnya adalah menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat. Jadi pada hari ini tanggal 11 November tahun 2024 hari perdana dilaksanakannya pelaksanaan program Lapor Mas Wapres. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, saat ini telah diselenggarakan program Lapor Mas Wapres, di mana masyarakat, seluruh masyarakat luas bisa menyampaikan aduannya langsung ke kantor Sekretariat Wakil Presiden. Kemudian pada hari Senin, Mas Gibran memberikan sambutan di acara Persekutuan Gereja Indonesia. Poin penting yang saya tangkap di sana adalah pidato ini sangat tepat dilakukan di acara agama karena isu intoleran itu paling besar sumbernya adalah dari isu agama. Nomor 2 adalah isu budaya. Sangat tepat sekali di sana Mas Gibran menyampaikan beberapa langkah yang dilakukannya saat memimpin kota Solo, dari kota yang levelnya rendah untuk ukuran toleransi menjadi kota yang punya toleransi tinggi. Itu poin penting. Pidatonya juga tanpa teks, bahkan belum menyampaikan bahwa mohon maaf terlambat karena sangat tidak sopan bila saya tidak berhenti karena di jalan banyak orang yang menyapanya. Itu kan sudah di luar protokoler, improvisasi yang mantap, anak muda sekali. Kemarin. Selamat datang di kampung Sendiri. Terima kasih Pak ya. Selamat datang. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini tadi saya sedikit terlambat karena keluar dari airport sampai sini, tadi lewat kantor sinode juga. Kiri kanan jalan itu banyak sekali warga yang ingin menyapa, dadah-dadah. Jadi tidak sopan
Mohon maaf tidak sopan kalau saya langsung lewat begitu saja. Jadi tadi di beberapa titik saya mohon maaf. Kenapa isu masalah toleransi ini sangat penting dibahas oleh Mas Gibran? Karena pastinya Mas Gibran itu mengikuti perkembangan internasional, bahwa beberapa pengamat politik, sosial politik itu menyampaikan ada setidaknya 3 negara yang mempunyai kebinekaan cukup tinggi nantinya akan terpecah. Yang pertama adalah negara Rusia, kemudian negara Yugoslavia, kemudian Indonesia. Terbukti Rusia dan Yugoslavia akhirnya bisa pecah karena masalah etnis, dan tinggal Indonesia sajalah satu-satunya negara yang punya kebinekaan mulai dari suku, agama, ras yang ditunggu oleh orang untuk pecah. Ini yang sangat saya khawatirkan, karena apapun alasannya saya sangat setuju bahwa tanggal 16 itu yang diputuskan sebagai hari toleransi internasional, itu semangat dari hari toleransi internasional tersebut harus kita bawa juga ke Indonesia, karena negara Indonesia itu punya potensi untuk terjadinya masalah intoleransi, terutama apa? Intoleransi beragama. Dari siapa? Dari yang mayoritas. Itu hal yang umum terjadi. Meskipun saya seorang muslim, saya sama sekali tidak setuju apapun alasannya untuk melakukan hal-hal yang intoleran. Jadi sudah umum itu, saya baca di salah satu kolom komentar, saya apresiasi sekali kata-katanya. Kalau menghina agama sendiri, kita bilang menistakan agama. Tetapi kalau kita menghina agama orang lain, kita bilang berjihad. Itu ajaran yang sangat sesat. Kebinekaan atau perbedaan itu sudah keniscayaan sunatullah yang mulai dari diciptakannya Adam dan Hawa, siang dan malam. Itu kan menunjukkan ada perbedaan. Semuanya itu ada hikmahnya, ada gunanya. Kalau manusia dibuat seragam, tidak akan berkembang yang namanya peradaban. Jadi Mas Gibran menunjukkan beberapa contoh kasus intoleran di kota Solo yang dia berantas. Dan di hari Kamis itu Mas Gibran melakukan kunjungan ke pengungsian Lewotobi di Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Itu hal yang biasa juga, karena itu memang perintah dari rapat terbatas yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan para menteri saat telekonferensi. Jadi Mas Gibran menindaklanjuti arahan dari Pak Prabowo, suatu hal yang biasa. Tetapi di sanalah seseorang itu bisa menunjukkan kualitasnya, ya dengan melakukan improvisasi, dengan melakukan tindakan yang tidak umum seperti pejabat lainnya. Melakukan arahan singkat yang jelas, padat, mudah dimengerti oleh para bawahannya, kemudian melakukan dialog dengan masyarakat, menunjukkan bahwa pemerintah ada saat ada bencana. Di sana menunjukkan kelasnya bahwa Mas Gibran itu seorang pemimpin yang melayani masyarakat. Dia tidak mengenalkan diri sebagai Wapres. Saya Gibran. Anak muda sekali. Warga yang ada di pengungsian ini sudah dalam keadaan sulit. Birokrasinya jangan dipersulit lagi dengan proses-proses assessment yang berbelit-belit. Kita pengen yang cepat. Kamu belum? Pakai udah makan? Sudah makan? Udah. Pakai udah makan? Udah. Pakai. Halo, ada sakit perut, sakit nafas? Oh, nenek, Gibran, nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Ya. Kakek udah makan? Udah makan? Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa? Nggak pernah periksa.
Glukoma. Kakek pusing. Ngerasa pusing nggak kakek? Kepalanya pusing? Enggak? Tidak, Pak. Tidak. Di penghujung minggu kemarin, Mas Gibran melakukan hal normal sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga negara, sebagai seorang kawula muda, yaitu Mas Gibran menonton pertandingan antara Indonesia dan Jepang. Dan di sana ternyata juga didampingi oleh Bung Ara. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan, memang siapa yang membesarkan. Tapi kan kelihatan sekali bahwa Mas Ara yang sebenarnya tidak ada kepentingan di acara tersebut ternyata ikut hadir. Kalau Bung Erick Thohir sebagai menteri kan juga sebagai ketua PSSI. Jadi di sana menunjukkan kelasnya Mas Gibran sebagai wakil presiden dan juga sebagai warga negara biasa mengajak putranya menonton timnas, menyemangati timnas Indonesia yang melawan Jepang meskipun kalah 4-0. Badannya juga nggak gede, kecil banget. Makasih, Pak. Media biar kita. Apa, Pak? Maaf Pak Wapres. Udah Pak. Jadi apapun yang dilakukan Mas Wapres Gibran kemarin, mau tidak mau, diakui atau tidak, telah melejitkan, telah membuat Mas Gibran melesat seperti roket alias meroket, dan sekaligus membuat ancaman bagi lawan dan kawan politiknya untuk 5 tahun ke depan. Ini sekedar terawangan dari dukun politik dagelan. Semoga menginspirasi dan yang terlebih penting memberikan hiburan pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.